Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM 1221602. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu mengambil judul analisis penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Pada lembaga amil zakat, infak, dan sedekah atau JIS merupakan bagian dari kedermawanan atau filantropi dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban dari setiap muslim yang mampu, serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikannya kepadanya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Di dalam zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batas harta yang kena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Bahkan siapa yang menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah suatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan atau aturan baku baik untuk lokasi, sumber besar maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Baiklah, selanjutnya yaitu organisasi pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat menurut Widodo dan Kustiawan adalah institut yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam itu, akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yakni akuntansi dan syariah. Pengertian akuntansi secara umum menurut American Accounting Association adalah suatu proses pencatatan, pengklarifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, dan pelaporan kejadian transaksi yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kualitatif, terutama yang bersifat finansial, kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan. Di dalam jurnal juga menjelaskan tentang pelakuan akuntansi zakat menurut PSAK nomor 109 adalah 1. Pengakuan dan pengukuran zakat, infak, dan sedekah yang terdiri dari A. Pengakuan awal zakat, yang B. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat, yang C. Penyaluran zakat, yang D. Pengakuan awal infak dan sedekah, yang E. Pengukuran setelah pengakuan awal infak dan sedekah, yang F. Penyaluran infak dan sedekah, yang G. Dana non-halal. Selanjutnya, yang kedua, yaitu penyajian zakat, infak, dan sedekah. Setelah itu, yang ketiga, pengungkapan zakat, infak, dan sedekah, yang mana terdiri dari pengungkapan zakat, pengungkapan infak, dan pengungkapan sedekah. Selanjutnya, yang keempat, yaitu komponen laporan keuangan. Di dalam komponen laporan keuangan terdiri dari A. Neraca atau laporan posisi keuangan, yang B. Laporan perubahan dana, yang C. Perubahan aset kelolaan, yang D. Laporan arus kas, yang E. Catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu metode analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka yang diambil dari data yang berhubungan dengan pembahasan, dan data kualitatif yang bersumber dari data primer. Data kualitatif adalah bentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama metode wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi.
Adapun teknis analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan teknis analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi objek penelitian, yang kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Selanjutnya kita ke hasil penelitian, yang mana membahas pembandingan penyajian laporan keuangan, yaitu terdapat item yang diperbandingkan. Yang pertama, komponen laporan keuangan dengan PSAK 109 yang terdiri dari neraca, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Adapun Lazis Kota Bontang, laporan pemasukan dan pengeluaran dengan hasil kajian yaitu tidak sesuai dengan PSAK 109 karena Lazis Kota Bontang tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan zakat. Item yang diperbandingkan yaitu yang pertama pengakuan awal dengan PSAK nomor 109, yaitu pengakuan awal penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, dan di Lazis Kota Bontang menggunakan metode kas basic yang mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau disalurkan dengan hasil kajian sesuai dengan PSAK nomor 9. Yang kedua, yaitu pengukuran setelah pengakuan awal dengan PSAK nomor 9, penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan maupun sumber dan penggunaan dana. Di Lazis Kota Bontang mengukur aset menggunakan biaya histori dengan hasil kajian sesuai dengan PSAK nomor 9. Selanjutnya yaitu item yang ketiga, yaitu penyaluran dengan PSAK nomor 9, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana. Zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas di Lazis Kota Bontang disalurkan kepada mustahik dengan kebijakan program Zuka, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebagai jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas dengan hasil kajian sesuai dengan PSAK nomor 9. Selanjutnya, item yang keempat yaitu pengungkapan. Dengan PSAK 109, pengungkapan kebijakan penyaluran zakat sesuai seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan di Lazis Kota Bontang. Skala prioritas penyaluran Lazis Wahdah Kota Bontang ditetapkan oleh pengurus berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik dengan menyesuaikan kondisi masyarakat Kota Bontang. Prioritas utama penyaluran kepada fakir, miskin, dan masyarakat prasejahtera yang terdapat di setiap kelurahan dengan hasil kajian sesuai dengan PSAK nomor 9. Selanjutnya kita ke laporan pertanggungjawaban, yang mana laporan pertanggungjawaban zakat. Zakat ada pengakuan awal, pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infak sodako yang dilakukan oleh Lazis Wadah Bontang telah sesuai dengan PSAK nomor 9. Akan tetapi, sistem pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem pencatatan single entry. Berdasarkan PSAK nomor 9 menyatakan bahwa zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat. Hal ini telah tercermin dengan buku kas dan zakat Lazis Wadah Bontang yang mengakui penerimaan dana zakat sebagai penambahan dana zakat. Yang B, pengakuan setelah pengakuan awal. Lazis Wadah Bontang mengukur aset menggunakan biaya historis. Hal ini telah sesuai dengan PSAK nomor 109. Dengan zakat infak sodako, jika terjadi penurunan nilai aset zakat harus diakui dan dicatat dengan jumlah kerugian yang ditanggung. Harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Akan tetapi, Lazis Wadah Bontang hingga saat ini belum pernah mendapatkan zakat berupa non-kas kecuali zakat fitrah dan zakat pertanian dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya yang C, penyaluran zakat. Penyaluran dana zakat oleh Lazis Wadah Bontang disalurkan kepada mustahik dengan kebijakan program juga diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas. Sementara penyaluran penggunaan dalam bentuk aset non-kas tidak dapat
terdapat pada Lazis Wadah Bontang, karena dari keterangan bendahara Lazis bahwa Amil hanya menerima dana zakat tunai. Namun bila menerima zakat non-kas juga akan dicatat sesuai dengan harga aset tersebut. Yang terakhir, kita ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi PSAK nomor 9 tentang akuntansi zakat infak sedekah pada Lazis Wadah Kota Bontang, maka penelitian dapat menarik simpul sebagai berikut, yaitu Lazis Wadah Kota Bontang belum menetapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak, atau sedekah yang terdapat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 109. Karena untuk menyusunnya, Lazis Wadah Bontang hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari Badan Amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan pengeluaran zakat saja. Untuk semua dana kas yang masuk pada Lazis Wadah Kota Bontang belum dipisahkan berdasarkan golongan dana, zakat, dana infak atau sodako, dana amil, dan dana non-halal. Pelaporan keuangan Lazis Wadah Kota Bontang belum memenuhi standar PSAK nomor 109. Meskipun Lazis Wadah Kota Bontang telah membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki yang telah membayarkan zakatnya, PSAK nomor 109 mengharuskan setiap organisasi pengelolaan zakat menghasilkan 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan neraca, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.